Ya, selamat pagi Olga. Pagi. Ya, hari ini kita ketemu lagi belajar agama Buddha ya. Baik kok kabarnya? Baik. Ya, santai aja. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, mari kita berdoa dulu sampai yang ini ya. Dilanjutkan dengan meditasi. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Kurang membaca nama kata kita melaksanakan meditasi kita mulai. Sudah sarapan dong? Sampun. Oh, sampun. Ya. Tadi di rumah sudah mandi toh? Sampun. Ibu tadi kerja? Mboten. Oh, betul. Nggak ada salah toh? Mboten. Oh, iya. Ini sampai kalau di rumah ya bantu ibu kok nggak ada salah. Ya, kalau dulu bantu ke Pak Widodo juga bantu dulu di sawah. Sama seperti sampean. Bantu ibu Pak macul ya kadang nek pas wayahe panen yo babat padi ya. Jadi yo bantu sebisanya sampean ya. Ojo main-mainan tok sampean. Ibuke di sawah sampai main-mainan tok. Yaudah, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kalau itu kita mau seperti biasa kita mau nyanyi dulu ya. Sambil mengingat-ingat pelajaran yang awalnya itu kita belajar tentang apa yang awal-awal itu? Apa? Masih ingat? Satu aja ya Mas. Pokoknya sama belajar apa kemarin? Kalau kemarin pertama 5 mimpi Pertapa Siddhartha. Ya, 5 Pertapa Siddhartha sampai Pertapa Siddhartha mencapai kebudayaan Peter. Nah, itu suruh sampean presentasi di depan bahas tentang kesabaran dan semangat. Nah, setelah satunya tentang kesabaran dan semangat, 10 parameter kita sudah belajar juga. Itu yang digunakan Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha melawan Mara. Sekarang untuk mengingatkan dulu Pertapa Siddhartha juga bertapa dengan 5 orang pertapa. Sekarang kita belajar, kita nyanyi 5 pertapa supaya ingat-ingat ya. Nah, kalau agak lupa ya nanti. Nah, setelah bernyanyi 5 pertapa, kita mengingatkan pelajaran dari minggu lalu. Sekarang kita Pak Jojo akan jelaskan pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang kisah perumpamaan rumah terbakar. Nah, kisah perumpamaan rumah terbakar ini adalah salah satu kisah perumpamaan Buddha untuk menolong para siswanya. Setelah Pertapa Siddhartha menjadi Buddha, ya tujuan selanjutnya adalah mengajarkan ajarannya kepada semua makhluk. Nah, di sini ini salah satu perumpamaan Buddha untuk mengajar murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan membuat proyeknya kita membuat media untuk bercerita. Nah, media berceritanya itu ya ceritanya tentang kisah rumah terbakar. Iya, kisah tentang rumah terbakar. Nah, kita akan membuat media bercerita untuk menceritakan kisah rumah terbakar. Ini LKPD-nya untuk pelajaran hari ini. Ya. Nah, itu ya. LK sudah membaca kisah rumah terbakar? Oh, sudah. Kita di rumah sudah membaca. Nah, Pak itu juga kemarin suruh membawa peralatan, sudah dibawa untuk proyeknya. Mana peralatannya? Coba ditunjukkan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pernah lihat orang bercerita nggak? Maksudnya pernah orang bercerita atau pernah lihat wayang? Pernah. Oh, pernah. Bentar. Wayang itu menggunakan apa? Ya menggunakan wayang kulit ya. Wayang kulit. Nah, media itu wayang kulit seperti media. Nah, kita hari ini juga akan membuat media seperti itu untuk bercerita rumah terbakar. Nah,
apa namanya, medianya itu nanti kita akan cari gambar. Nah, setelah cari gambar, kita tempel di kardus yang sudah sampean bawa, terus kita potong, kita buat seperti kalau nanti bisa diperankan untuk menceritakan rumah terbakar. Oke, nah sebelumnya silakan Elke baca materi tentang rumah terbakar. Ya. Kita tadi sudah baca materinya ya tentang apa? Rumah terbakar. Yang kencang suaranya. Santai-santai. Nah, kisah rumah terbakar. Tadi di situ apa coba apa namanya? Ada siapa aja? Ada kepala keluarga dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya. Oke, karena hari ini kita akan buat tadi seperti yang Pak Itu jelaskan. Kita membuat proyek media bercerita. Nah, kita dicari di situ kan ada rumah terbakar, pasti ada rumahnya. Nah, terus ada ayahnya tadi, ada anaknya, terus ada kereta tadi. Nah, kita cari dulu gambarnya di Google, terus nanti di download, kemudian di print. Nah, ini Pak itu sudah carikan dulu, coba sampean cari. Nah, gambar pertama apa? Rumahnya dulu. Kita coba ngetik di situ di Google. Ya, rumah. Kita tulis aja rumah. Spasi. Satu. Terus apa enter? Nah. Oke. Nah, itu banyak rumah. Terus sampai klik di sini. Ya. Oke. Bawah ini. Oke, ini ya, ini sudah Pak itu printkan, tinggal kita nanti potong, terus ditempel. Oke. Teman boleh potong di sini atau di mana? Di sini atau di oh ya, di sini aja. Ya, sudah jadi semua ya. Nah, sudah bersih ini. Wah, pinter sampai buatnya. Ya. Nah, sekarang Pak Widodo mau sampean membuat bagaimana media ini untuk bercerita tentang rumah terbakar. Bisa ya? Dahulu ada keluarga ayah yang kaya raya. Mereka mempunyai rumah yang sangat besar, tetapi cuma memiliki satu pintu. Dan dia memiliki anak-anak yang sedang bermain di dalam rumah. Tiba-tiba rumah mereka terbakar. Walaupun rumahnya terbakar, tetapi anak-anak itu tetap bermain di dalam rumah, tidak menghiraukan apinya. Ayahnya mempunyai ide bilang ke anaknya kalau di luar rumah itu banyak mainan. Nah, terus anak-anaknya mendengar kalau ada mainan, jadi mereka keluar dari rumah. Keluar dari rumah bisa selamat. Terus anaknya keluar.
kereta domba, ada kereta rusa, ada kereta lembu, semua selamat, dan ayahnya diibaratkan sebagai Buddha dan anak-anaknya diibaratkan sebagai semua makhluk. Jadi Buddha menyelamatkan semua makhluk. Elke tadi luar biasa ya, udah membuat media untuk bercerita. Ini dari kardus dan gambar untuk bercerita tentang rumah terbakar. Nah, tadi sudah ceritakan bahwa di situ rumah terbakar apakah ada keluarga yang kaya raya punya anak yang sedang bermain di rumah. Kemudian karena saking asiknya bermain, ya terlalu terikat dengan permainan, akhirnya rumahnya terbakar pun tidak menyadari. Sampai dipanggil ayahnya sampai tidak mau keluar. Akhirnya ayahnya punya ide, ya. Kemudian ayahnya bilang bahwa di luar banyak mainan. Akhirnya anaknya bisa keluar. Ya, di situ akhirnya mereka semua selamat. Nah, ini tentang cerita kisah rumah terbakar. Di sini tadi Elke sudah baca bahwasannya ayah atau kepala keluarga itu diibaratkan sebagai Buddha. Kemudian anak-anaknya itu diibaratkan semua makhluk. Nah, jadi di sini dalam cerita ini memang Buddha diibaratkan memang sedang menyelamatkan semua makhluk dari bahaya penderitaan. Kemudian dengan apa Buddha menyelamatkan, yaitu dengan mengajarkan dharma. Nah, contohnya seperti kemarin waktu Elke sabar diejek, ya toh? Gimana waktu itu? Sabar, waktu diejek tidak sabar. Waktu sabar tidak bertengkar. Kemudian waktu tidak sabar akhirnya berantem sama teman, menyakiti teman. Waktu punya semangat, waktu main bola, Elke bisa mencetak gol. Pintar. Kalau tidak semangat, waktu belajar matematika dapat nilai. Nah, ini pelajaran hari ini kita membuat proyek tentang media bercerita kisah rumah terbakar. Pertemuan yang akan datang kita akan bercerita tentang kisah rumah terbakar ini dan maknanya apa sih yang terkandung dalam kisah rumah terbakar ini. Itu ya. Nah, hari ini pelajarannya cukup. Ini LKPD-nya ada tugas yaitu menceritakan kembali kisahnya, ditulis di sini nanti ya sesuai dengan bahasanya Elke sendiri. Oh, di situ Pak ada apa? Tadi ada kepala keluarga punya kaya raya, punya rumah dan seterusnya. Oke. Ya. Asik ya kita buat media seperti ini ya. Ya, nggak bosan akhirnya kalian kan kalau dengerin Pak itu terus kan mungkin akan ngantuk. Nah, kalau gunting-gunting terus sambil lihat ceritanya apa, kita cari gambarnya bisa nggak ngantuk ya. Nah, pelajaran selesai, mari kita tutup dengan nama Karangan. Sapi sata pawantu suki tata sadu. Ya, pelajaran ini selesai. Ini silakan nanti diberesi ya, sama-sama kita beresi ya. Ya, udah ya ke.